Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas para pejuang. Tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman melalui proyek pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini. Kali ini kita ada di Desa Kateguhan ya teman-teman, di Kecamatan Sawit. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ketinggian dari elevasi pengurukan dari badan Jalan Tol Jogja Solo. Ternyata ketinggian dari pengurukan dari badan Jalan Tol Jogja Solo ini berbeda-beda kalau saya lihat ya teman-teman. Misalnya di sekitar Desa Kateguhan ini elevasi ketinggiannya begitu tinggi, ada sekitar 5-6 meter ya teman-teman, bahkan mungkin sampai 7 meter. Dan di titik lain kadang-kadang ada yang hanya 5 meter maupun 4 meter. Kalau kita cermati lebih seksama lagi, ternyata ketinggian dari pengurukan dari Jalan Tol Jogja Solo ini tidak lepas dari terowongan-terowongan maupun gorong-gorong saluran air yang dibangun di sepanjang Jalan Tol Jogja Solo ini. Karena kalau kita lihat secara seksama, ternyata pengurukan ini mengikuti dari ketinggian dari gorong-gorong maupun terowongan jalan penghubung yang dibangun di sepanjang Jalan Tol Jogja Solo ini. Misalnya saja di sekitar Desa Kateguhan ini atau di Jalan Sawit dibangun sebuah terowongan yang lumayan besar, yang tinggi ya teman-teman, karena ini adalah jalan kabupaten. Jadi memerlukan ketinggian maupun lebar yang agak panjang, agak tinggi juga, sehingga pengurukan ini mengikuti dari ketinggian gorong-gorong ini. Nanti kita lihat perbandingan dari ketinggian di sekitar Desa Sawit ini dengan ketinggian pengurukan di lokasi lain ya teman-teman, sebagai perbandingannya. Tapi minimal ini pengurukannya adalah sekitar 5 meter ya teman-teman. Seperti kita lihat di sini ada sebuah jembatan atau terowongan jalan penghubung antara desa ya teman-teman, yaitu di Jalan Sawit. Di sini ketinggian dari terowongan ini cukup lebar, cukup tinggi, sehingga memerlukan tanah uruk yang cukup banyak dan cukup tinggi juga untuk mengikuti ketinggian dari terowongan ini. Nanti kita akan coba lihat perbandingan dengan terowongan yang lain ya teman-teman, maupun saluran air yang lain dengan ketinggian dari pengurukan dari Jalan Tol Jogja Solo ini. Nah, ini adalah contoh lain dari ketinggian dari proses pengurukan di lokasi lain ya teman-teman. Di sini di sekitar Desa Sobayan ini ada sebuah
terowongan jalan penghubung antar desa, namun tidak begitu tinggi, hanya sekitar 3 meter, sehingga ketinggian dari proses pengurukan ini juga berbeda dengan di sekitar desa Kateguhan yang ada di sekitar dusun sawit ini. Kita jeda sebentar ya teman-teman, lagi adzan duhur, nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman, setelah kita tadi mendengarkan kumandang adzan duhur. Jadi di desa Sobayan ini berbeda dengan yang ada di jalan sawit tadi ya teman-teman. Di sini hanya sekitar 4 atau 5 meter. Ini karena terowongan jalan penghubung di sekitar dusun Sobayan ini juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 3 meter. Jadi rata-rata memang proses pengurukan dari jalan tol Jogja Solo ini berkisar 4 sampai 5 meter ya teman-teman. Itu di permukaannya, belum yang dikeruk di bawahnya. Karena kemarin kan dikeruk dulu, diambil dari material-material tanah lunak yang sebelumnya ada, yaitu material dari bekas-bekas lahan persawahan, itu digantikan dengan material tanah-tanah gunung yang lebih keras. Sehingga apabila itu dihitung itu juga sekitar 5 sampai 7 meteran proses pengurukannya ini. Beginilah sedikit gambaran dari ketinggian dari proses pengurukan yang dilakukan di sepanjang jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Yang ternyata di lain lokasi itu berbeda dengan lokasi yang lain. Dan ketinggian itu menyesuaikan dari terowongan-terowongan maupun gorong-gorong saluran air yang dibangun di sepanjang jalan tol Jogja Solo ini. Demikianlah sedikit gambaran serta tayangan dari kami hari ini ya teman-teman. Semoga sedikit gambaran serta tayangan ini dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Dua Pejuang ini bagi yang belum ya teman-teman, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan ketika kami melakukan update-update seputar pembangunan jalan tol Jogja Solo. Jangan lupa pula klik tombol sukanya sebagai bentuk penyemangat serta dukungan untuk kami untuk terus memberikan informasi serta update-update seputar pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Dan tak lupa pula kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini untuk terus diberikan keselamatan serta semangat dalam mengerjakan proses pembangunan jalan tol Jogja Solo ini sehingga dapat berjalan lancar. Dan akhir kata, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.